Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropadi, channel khusus pembelajaran budidaya tembakau. Nah, oke dulur. Tadi ada yang tanya di salah satu subscriber kita, Mas, tembakau saya kok daunnya ada yang layu, ada yang tidak. Itu kenapa ya, Mas? Penyebabnya itu apa ya kira-kira, Mas? Nah, di sini kita akan membahas tentang tembakau yang layu. Layunya normal atau layunya tidak normal. Oke, dulur. Ini tanaman genap usia 40 hari yang sebelah sini, yang sana 38 hari. Kita lihat aja lur. Kalau misalkan di waktu siang hari sekitar jam 10, kalau misalkan terik betul, itu tembakau pasti akan layu. Kenapa tembakau akan layu? Karena dia akan menyerap sinar matahari yang sangat terik, dan disitulah di saatnya tembakau kita itu betul-betul nanti yang jadinya akan ngisi dengan sempurna dan pastinya akan tebal. Kalau misalkan tidak ada panas, pasti tembakonya akan tipis, nggak akan bisa tebal. Itu kalau misalkan layunya normal seperti ini layunya normal ya lur, bagus. Untuk tembakau itu bagus. Kadang kalau misalkan pemula itu kebanyakan, kalau pemula itu bingung ya, kok tembakau saya jam 10, jam 11, 12 layu, terus sorenya lagi tidak layu. Kalau misalkan tidak ada genangan air, itu bagus lur. Paling bagus tembakau yang layu itu paling bagus, karena dia itu betul-betul ngisi. Tapi kalau misalkan layunya ada genangan air, itu namanya layunya tidak normal. Biasanya kalau misalkan kena genangan air, biasanya di sore hari dia itu layu, sedangkan di pagi hari dia tidak layu. Walaupun terik, biasanya terik dia layu, kalau sore hari layu, kalau pagi itu dia tidak layu. Itu karena tembakonya tergenang air. Biasanya seperti itu lor. Kita lihat saja, kalau misalkan nggak ada genangan air, tembakonya layu, berarti tembakau sampean itu saatnya menyerap nutrisi dan pastinya akan mengisi dengan sempurna. Nah, dan biasanya di umur 40 hari ini sudah lewat yang namanya masa fase buduk ya. Dan kadang ada satu daun yang layu, daunnya yang lainnya lagi tidak layu. Kebanyakan itu ada uletnya lur. Di dalamnya itu ada uletnya, tapi nggak masuk di batang ya. Biasanya menyuntikannya dia itu masuknya ke batang, tapi yang lainnya nggak kena. Biasanya cuma 1 helai atau 2 helai daun. Seperti ini lor. Nah, kalau misalkan layunya seperti ini, nah, kita cek saja. Nah, ini nggak layu. Pucuknya ini juga nggak layu. Tapi yang ini kok layu. Ini kenapa? Pasti ada sesuatu lur. Nah, biasanya pasti ada bekas ya, bekas luka seperti ini. Kalau pengen lebih jelasnya lagi, kita cari lagi lur. Pasti ada yang namanya kena serangan ulat
Nah seperti ini lur, atasnya nggak layu tapi bawahnya layu. Akhirnya dia itu mau mengering ya, ini ya, seperti ini ya. Biasanya ada bekas suntikan dari ulat yang maunya apa namanya, yang dulunya itu dari entah dari apa namanya wareng atau apa, itu biasanya ada lur, seperti ini lur. Nah kelihatan kan, nah seperti ini lur. Ini biasanya kalau nggak kita atasi, biasanya nanti dia itu akan pindah lagi ke sebelahnya sini lagi. Selama dia apa namanya masih belum jadi kepompong, dia itu akan menyerap nutrisi dari sini. Alhasil yang ini pasti dia itu lama kelamaan akan kering dan mati. Untuk cara pengatasinya, kita bisa suntikan ke lubang ini yang kecil ini lur, lubang ini lur. Nah kalau misalkan cuma 1 helai atau 2 helai dalam apa namanya tanaman kita, mungkin kita presentasikan sekitar 10%, biarin aja nggak apa-apa. Kalau misalkan sudah 20% kita tangani lur. Nah bisa kita suntikan di sini dengan obat ulet ya, mau terserah mau pakai apa, pakai amate atau apa, itu bisa lur. Nah ini uletnya lur. Nah ini dia ini akan masuk ke sini nanti. Kalau sini sudah habis, dia akan pindah ke sini karena dia itu mau apa namanya makan batangnya sudah keras, jadinya dia itu larinya ke daun. Nah ini penampakannya lur. Nah oke dulur, semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, jangan lupa dibagikan sama teman-teman yang baru belajar bertanam tembakau. Di sini tidak ada guru, di sini tidak ada guru. Kita semua belajar bareng. Mudah-mudahan di tahun ini tembakau bisa lebih mahal, dan saya doakan juga untuk para subscriber kita, mudah-mudahan diberikan umur panjang dan sehat selalu. Terima kasih atas dukungannya, karena tanpa jenengan semua channel ini tidak akan berkembang sampai seperti ini. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan mau dibikinkan video apa, tolong tulis di kolom komentar. Mungkin di video-video sebelumnya belum lengkap. Kalau misalkan nanti saya bisa, insya Allah tak bikinkan lewat video. Oke dulur, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.